Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurianto SPDI. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, dengan nomor induk mahasiswa 2504011308666. Dengan ini saya melakukan ujian kinerja sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, tempat ujian kinerja di MTS Abu Darin, Dander, Bojonegoro. Semoga dalam melaksanakan dikasih kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurianto SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, dengan nomor induk mahasiswa 2504011308666. Dengan ini saya melakukan ujian kinerja sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2025, tempat ujian kinerja di MTS Abu Darin, Bojonegoro. Semoga lancar dalam melaksanakannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Disyukuri dengan ucapan Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa seperti biasa. Siapa anak yang sering memimpin doa? Atina. Monggo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilma. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa, materi yang akan kita kaji pada hari ini bermanfaat, barakah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa hari ini yang enggak masuk? Adinda. Siapa lagi? Aulina. Terus? Salwa. Ini Salwa kok sering nggak masuk, kenapa ini? Sakit. Terus ini Luna Maya. Ini juga sering nggak masuk ini. Sakit, Pak. Oh. Udah, semoga teman kita yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bertolabul ilmi di tengah-tengah madrasah kita. Amin. Untuk meyakini jiwa kita sebagai rakyat yang berpatriot kepada negara, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya atau lagu nasional. Siapa yang biasa memimpin atau dirjen? Alifa mana? Ayo Alifa, maju ke depan. Ayo mulai. Berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
kebangsaanku. bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. hiduplah Tanahku, hiduplah negeriku. bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anakku yang baik dan bahagia. Selanjutnya, marilah kita sebelum memasuki materi pada kali ini, saya ingin menanyakan tentang materi yang telah tersampaikan kemarin, yaitu tentang ada berapa kemarin tentang rukun mandi. Ada dua. Pertama apa? Niat. Kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Terus sekarang sunnah dalam mandi, sebutkan 3 saja. Apa saja yang kamu tahu? Apa? Berwudu. Terus mengawali dari sebelah kanan. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Mengawali dari sebelah kanan. Terus apa lagi? Ya, itu termasuk sunnahnya dalam bermandi. Baik itu mandi orang yang masih dalam keadaan hidup atau seseorang yang memandikan pada jenazah. Selanjutnya, cut, Pak. Anak-anak, sebelum saya menanyakan sebuah video terkait pengurusan jenazah, saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Semoga tujuan ini tercapai ya. Pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi jumlah dan syarat kain kafan. 2. Peserta didik mampu menyebutkan langkah-langkah mengkafani jenazah. 3. Peserta didik mampu mempraktekkan simulasi mengkafani jenazah secara berkelompok. 4. Peserta didik menunjukkan sikap kerjasama, kepedulian, dan tanggung jawab dalam praktek. Anak-anak, hari ini saya akan memutar video terkait simulasi cara mengkafani jenazah agar tidak kelak kalian bisa menjadi tokoh di masyarakat dalam pemulasaran jenazah. Kita mulai ya pemutaran jenazah videonya. Tata cara mengafani Diperhatikan. perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, salah satu kewajiban terhadap orang yang meninggal adalah mengafani. Minimal mengafani jenazah perempuan adalah membungkusnya dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup wajah jenazah apabila tidak sedang ihram. Berikut ini tata cara mengafani jenazah perempuan secara sempurna. 1.
5 lembar kain kafan berwarna putih dengan rincian 2 lapis kain sebagai pembungkus, kerudung, sarung, dan baju. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah, namun kombinasi dari 5 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. 3. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. 4. Taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditanduk. 5. Rentangkan kain pertama agak geser ke sebelah kanan jenazah, kemudian rentangkan kain kedua agak geser ke sebelah kiri jenazah. 6. Rentangkan baju tepat dengan tubuh jenazah. 7. Rentangkan sarung dan kerudung pada lapisan paling atas. Setelah sempurna 5 kafan direntangkan, berilah wewangian pada kain kafan tersebut. 9. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapi dengan hati-hati sehingga aurat jenazah tidak terlihat. 10. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Menyedekapkan tangan ini hukumnya adalah tidak wajib. Menurut Syafi'iyah, boleh meluruskan kedua tangan di samping kanan dan kiri jenazah. 11. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas, termasuk lubang kemaluan depan dan belakang tanpa melihat auratnya. 12. Lipatlah kain kafan mulai dari sarung dan kerudung dengan rapi. 13. Setelah itu, lipat baju untuk menutupi sarung dan kerudung. 14. Ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. 15. Lipatlah kain yang keempat dan kelima untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. 16. Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bukalah wajah jenazah. 17. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada dalam kubur karena jenazah menghadap kiblat. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara mengkafani jenazah perempuan. Semoga Allah meridhai kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Cut. Setelah kita melihat sama-sama tentang video tadi, kami ingin bertanya kepada kalian, mengapa Islam mengajarkan jenazah harus dikafani dengan kain putih? Saya, Pak, karena kain putih melambangkan kesucian, Pak. Oke. Terus bagaimana hukumnya seandainya ada jenazah pakai kain kafan tapi selain warna putih? Hukumnya
Terus sunahnya jenazah perempuan itu pakai kain kafan berapa? 5. Kalau laki-laki? 3. Apa perbedaannya? Banyak perempuan. Karena kalau perempuan itu menggunakan kemben. Kemben itu baju kurung. Terus izar itu jari tapeh. Ini sudah termasuk 2 lapis. Terus lapis ketiga, lapis keempat, lapis kelima. Itu sunahnya bagi seorang perempuan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait perawatan jenazah. Jadi akan merumuskan sebuah masalah yang akan kita capai hari ini, yaitu bagaimana cara mengkafani jenazah laki-laki dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Apakah diperbolehkan menggunakan kain kafan tidak sesuai dengan aturan syariat Islam? Jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki. Terus setelah itu kalian nanti akan membuat kelompok. Ya, membuat kelompok belajar supaya pembelajaran ini terjadi lebih menyenangkan dan bisa terjadi kerjasama dan tercipta kerukunan. Anak-anak bisa membentuk kelompok secara heterogen. Setiap kelompok 6 atau 5 anak. Ya. Setelah itu nanti kita akan membagikan LKPD. LKPD kita bagikan. Ya. Anak-anak, saatnya saya bagikan LKPD. Ya, LKPD setiap kelompok. Ini 1, 2, mohon dikerjakan sesuai dengan materi yang telah disampaikan tadi. Ini Mbak. Sekalian kain kafannya. Ini udah ngerti caranya itu yang tadi ya. Iya, yang mana tadi? Ya, ini berdiri. Ya, ini pas ya, ini ya. Ya, bisa digunting dari sini. Sini aja ya. Kencengin. Ini aja buka, suruh buka. Bagaimana ini langsung kudu. Nah. Tadi gimana? Ayo caranya ini. Caranya. Ini. Udah. Kapok. Iya. Sing sebelah kene kosongnya. Kapok.
Ya. Wajahnya. Sembuyu-buyu. Sembuyu. Ya, ini dada. Dada. Ya. Ini. Gimana yang lainnya? Sudah. Nanti dikoreksi. Ini disebutkan ya. Sudah ini. Sudah. Ini ditekukin supaya tarik. Tarik, udah. Nah, ini diikat. Ya, diikat seperti ini. Seret. Udah jadi. Udah diantar ke alam baka. Udah Pak, cut Pak. Udah. Cut. Salwa lihat sini Salwa. Saya sudah mencapai 10 enggak, Pak? 30 menit nggak? Lebih. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 1. Barangkali kelompok yang lain mau ada yang ditanyakan tentang mengkafani jenazah? Ya? Apa? Ikhram. Ikhram itu orang yang sedang melakukan ikhram. Jadi kalau mahram itu adalah orang yang haram hukumnya dinikah. Kalau mahram, kalau ikhram itu orang yang sedang melakukan ikhram. Terus mungkin ada pertanyaan lagi yang tentang perawat jenazah. Sekarang saya tanya, orang yang mati yang tidak boleh dipakai kain kafan itu orang mati yang bagaimana? Mati syahid. Mati syahid dalam peperangan membela agama. Itu nggak boleh dimandiin, nggak boleh dikafanin, langsung dikuburin nggak apa-apa. Karena apa? Karena darah yang tercecer di tubuh mereka itu sebagai barang bukti, barang saksi bahwa dia itu mati dalam keadaan mati syahid. Maka diperbolehkan tidak dikafani dan tidak disolati karena sudah ada jaminan mereka itu masuk surga. Terus mungkin kelompok yang lain mau praktek seperti kelompok 1? Oke. Dan sekali lagi kita beri aplaus kepada kelompok pertama. Kelompok pertama silakan duduk. Duduk. Terima kasih. Ayo kelompok selanjutnya yang mau praktek. Ya, nanti dipandu. Kita sama-sama belajar. Ya, jangan takut. Kamu besok akan seperti ini semua kok. Berapa anak ini? Semua kelompok. Oke, ini saya taruhkan di sini aja ya. Oke, nanti penataannya seperti ini. Dah. Bonekanya kok tersenyum. Iya, ini kan nakuti kamu. Dah. Ayo mulai dari pertama, muka dulu. Muka.
Semua lubang yang ada di muka itu tertutup dari mulai mata, ya, kedua mata, kedua hidung, telinga, mulut itu tertutup. Ya, ini dadanya, ini sela-selane lah ini. Nah, siapa tahu nanti sebab kamu kan semuanya kan santri. Santri itu kan sanggup meneruskan tuntunan Rasul Ilahi. Nah, tuntunan Rasul Ilahi juga seperti ini, merawat jenazah itu juga termasuk tuntunannya Rasul. Cara melawat jenazah yang baik, yang benar sesuai syariat itu tugas kamu nanti di masyarakat. Sudah ini, ya, dan ini dilipat sini sekalian ini jariknya, ya, tenang. Tenang ya. Kamu dari sini atau dari sana toh? Ya. Ya. Mungkin kelompok yang lain nanti ada yang mau praktek lagi? Tidak. Sudah cukup 2 kelompok tadi ya? Iya. Oke. Tapi seandainya nanti kamu sudah terjun di masyarakat, ditunjuk sebagai Mudin. menjadi mudin, sudah sanggupkah? Setidaknya kamu kan sudah mempunyai bekal ilmunya cara merawat jenazah yang sesuai dengan syariat. Jadi nggak malu-maluin madrasah kita. Kurang maju Mbak. Ini pas di kemaluan. Ya, di sini yang kiri. Ya, yang kiri. Ya. Pak, minyaknya itu harus yang gimana, Pak? Itu minyaknya. Ya, harus ini. Itu Harus ini. Kalau enggak ini gimana? takut. Udah ya. Udah, kita beri aplaus untuk kelompok kedua. Terima kasih kelompok 2. Ya, duduk kembali ke tempat. Terima kasih sekali lagi. Hah? Ada yang mau lagi? Oke, udah. Kira-kira berapa menit? Anak-anak, mari kita kasih aplaus kepada 2 kelompok yang telah mempraktekkan mengafani jenazah tadi. Saya akui luar biasa kalian. Di sini tiba saatnya saya ingin menjelaskan. Ya, pertama adalah kalau jenazahnya perempuan, kain kafannya berlapis 5. Kalau laki-laki 3. Terus dari seluruh tubuh ini mana saja yang wajib ditutup? Mata. Jadi semua. Jadi berapa? 9 lubang. Mata 2, hidung 2, telinga 2, mulut 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya itu harus tertutup. Kenapa harus tertutup? Karena itu jangan sampai ada hayawan di dalam kubur itu masuk lubang di antara lubang 9 tadi. Jadi sangat dijaga, walaupun kita sudah dalam keadaan jasad itu terjaga, ya. Jadi ada metode beberapa cara. Ada yang seperti ini nutupnya, ya, sendirikan. Ada yang seperti ini, ada yang seperti langsung, semuanya tertutup. Ada yang seperti ini, seperti di video tadi yang kita lihat sama-sama. Ini seperti ini. Itu juga apa-apa? Gak apa-apa, boleh-boleh saja. Terus dada. Terus ini harus pakai celana dalam.
Ya, kenapa pakai celana dalam? Besok ketika seorang hamba itu terpanggil itu dalam keadaan telanjang semuanya. Ya, semuanya dalam keadaan telanjang. Terus lutut, mata kaki semuanya itu harus tertutup. Nah, ini cara merawat jenazah perempuan. Seperti ini. Ini izarnya, namanya itu tapeh, harus dijarii. Oke, wong wedok. Terus ini kain kafan yang pertama. Yang pertama. Terus yang kedua. Lapis kedua. Lapis 3. Ya. Ya, seperti ini. Seperti ini cara mengikatnya itu harus berada di sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Karena untuk memudahkan melepaskan tali ini di liang lahat. Setelah proses mengafani jenazah seperti ini, terus tempat sholatnya itu walaupun kamu perempuan itu juga harus tahu ilmunya. Kalau laki-laki posisi nyolatinya ini kepalanya ini berada di selatan, ya tak? Kalau jenazahnya itu perempuan, posisi kepala itu berada di utara. Ya, kamu ketika nanti menerangkan tentang tata cara merawat jenazah pada santri-santri kalian, kamu harus ngerti posisi imamnya itu nanti berada di dekatnya pusar. Ya, kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki ini dekat dengan bahu pundak, pundaknya jenazah. Di sini posisinya. Ya, kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan nyolatinya di dekat dengan pusarnya. Bisa dimengerti? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nah, kita menutup ya. Ya. Anak-anak, dari praktek dua kelompok tadi, kalian paham betul? Paham. Saya tanya, kira-kira kepahamanmu sampai berapa persen? 90. Seandainya nanti kamu sudah dewasa, sudah hidup di tengah-tengah masyarakat, dimintai tolong tetanggamu untuk merawat jenazah, kalian sanggup? Sanggup. Karena kewajiban merawat jenazah itu kewajiban itu sebenarnya kepada ibunya, itu kepada anaknya, bukan orang lain. Jadi yang kewajiban pertama itu adalah anak-anaknya. Jadi merawat jenazahnya bapak, ibu, itu yang berkewajiban itu anaknya sendiri, bukan orang lain. Maka kamu harus ngerti ilmunya, ya. Terus dari sekian tadi, praktek tadi, langkah-langkah apa yang digunakan untuk merawat jenazah? Pertama, menyiapkan apa? Kain kafan. Terus menggunting kain kafan. Terus menata. Terus ya, terus membangi wangian. Terus dan sholat, siap disolatkan. Terus pakai kapur barus juga. Itu juga hukumnya sunnah untuk menetralkan bau
kepada jenazah. Untuk itu waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan doa. Semoga pertemuan kali ini, materi yang kita kaji pada hari ini mendapatkan ilmu barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, Pak Demban minta maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.